Maka pendidikan diawali ketika memilih ibunya. Maka laki-laki ketika menikah, dia tidak hanya memperturutkan hawa nafsu, tapi yang bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya. Anak-anak muda ini berubahlah kalian berpikir, do you marry me? Maukah menikah dengan aku? Bukan itu yang kau ucapkan. Maukah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku? Mesti mengerti, mesti paham. Kalau tidak, dia akan menturunkan hawa nafsu saja. Mau mencari yang tinggi, yang putih, yang mancung. Tapi tak ada otaknya. Nah, kasar kali Ustaz. Oke, kita lembutkan sedikit. Tak ada otaknya. Untuk apa? Oleh sebab itu maka, coba tengok dalam Al-Quran. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanam-tanaman yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus hanya akan mengeluarkan tanaman yang tak baik. Setelah cerita tanah dan tanaman, langsung cerita kepada Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa hubungan tanah dengan Nabi Nuh? Bibit bagus ditanam di tanah yang tak bagus, maka tumbuh pokok kaktus. Durinya tajam, bunganya tak harum, dicium silap-silap hidung bengkak. Tapi kalau ditanam di tanah yang subur, tumbuhlah bunga mawar yang harum semerbak. Ditengok mata kita tenang, harumnya wangi bukan main. Betul? Tapi bukan bunga ini. Karena ini bunga plastik. Pelajaran yang pertama, ibu juga begitu, Bu. Ibu akan memilih calon menantu. Maka ibu pilihlah calon menantu yang akan bisa menjadi ibu bagi cucu-cucu ibu. Maka nanti kalau datang anak lajang ibu membawa perempuan, ibu tanya dia, kau sanggup tak nanti mendidik cucuku menjadi cucu yang soleh dan solehah? Sanggup apa tidak? Tak bisa tuh, pikir balik. Tapi kalau kata dia, insya Allah mama, aku akan mendidik cucu-cucu mama solehah seperti mama. Apa kata ibu? Wow, gua banget. Mudah-mudahan ibu semua dapat menantu solehah-solehah. Ini yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam punya bapak namanya Azar. Siapa nama bapaknya? Azar. Azar itu kerjanya membuat patung. Semua patung-patung di zaman itu tertulis di tengkuknya, made in Azar. Dia yang tukang buat tak patung. Kira-kira kalau tukang buat patung baik apa jahat? Jahat. Penyembah berhala. Tukang buat patung. Maka apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan ayah? Marahnya Azar. Azarnya orangnya pemarah, bukan main. Apa kata dia? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mendakwai aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, pergi kau ke sana jauh-jauh. Ada tak suami ibu macam itu? Dalam hati mirip Pak Ustaz. Yang kedua, ibu yang baik tadi mulai mengandung anak wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, wa hamluhu wa fisaluhu, masa mengandung menyusukan fi amaini, 2 tahun menyusukan anak, dikandunglah anak. Yang kedua, masa mengandung si ibu mesti banyak-banyak berzikir. Ibu mesti banyak zikir, Bu. Banyak ibu-ibu sekarang waktu mengandung dia bukan banyak berzikir, banyak berpikir. Berpikir nanti kalau anak ini laki-laki pakai apa, kalau perempuan ini gelang emasnya berapa kilo. Nanti kalau anak ini gimana kerjanya, gimana. Pikir itu penting. Pikir itu pelita hati. Lama-lama berpikir sakit hati.
Maka ibu-ibu yang hamil banyak berzikir. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum hamil, mudah-mudahan cepat hamil. Ustadz, doakan saya Pak Ustadz, udah umur 40 belum juga hamil. Kenapa Bu? Belum nikah. Mana bisa hamil tak nikah? Kecuali mukjizat Nabi. Oleh sebab itu maka ibu-ibu hamil banyak-banyaklah kalian berzikir Bu. Afdalul zikri seabdal zikir la ilaha illallah. Kenapa ibu yang hamil disuruh zikir? Karena orang hamil itu bawaannya ketakutan, emosionalnya terganggu, bawaannya tidak normal, tidak seperti biasa. Biasanya dia nengok lakinya biasa aja. Pas nengok, bang aku nengok kamu mau muntah gitu. Kadang penciumannya terganggu, kadang dia, betul tak yang saya cakapkan ini? Betul kan? Nah, nanti saya cerita emosionalnya terganggu, alah macam pernah hamil aja. Saya pun baca-baca buku, cerita-cerita orang, cerita almarhumah emak dulu. Kenapa begitu? Karena perempuan sedang dalam keadaan hamil jantungnya. Tidak ada yang bisa menenangkan hati jantung seorang ibu hamil kecuali zikir. Banyak juga sekarang ibu-ibu hamil tenang aja. Tenang. Tak ada. Kok tenang? Sholat tak pernah, zikir tak pernah, baca Quran. Tenang aja. Kenapa kamu tenang? Rupanya pakai sabu-sabu. Banyak kan perempuan hamil ditangkap polisi. Pas dicek positif. Positif pakai sabu-sabu. Tapi ibu tenang. Kenapa berzikir? Waktu sedang hamil itu zikir. Subhanallah, subhanallah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau suaminya baik, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau suaminya astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Diadakanlah tur. Tahu tur? Jalan-jalan. Diadakanlah tur jalan-jalan. Apa? Diadakanlah tur. Diadakanlah tur. Saksian acara ini disiarkan oleh 104,7 FM Big Radioku Batam. Diadakanlah tur. Tempat tur ini di Moskow. Apa nama tempat turnya? Moskow. Moskow itu tempat Vladimir Putin. Putin, bukan yang di asam pedas itu. Itu Putin, ini Putin. Tahu ibu di mana kampung Putin? Rusia. Berapa geografi ibu? Dibawalah mereka ke museum di Moskow untuk melihat lukisan yang cantik-cantik, untuk menengok lukisan klasik yang indah-indah dan diiringi suara musik lembut Beethoven. Telinganya dihiasi dengan musik yang lembut-lembut, matanya dihiasi dengan lukisan yang cantik-cantik, tapi saya tidak bisa ikut tur ini. Karena yang boleh ikut tur syaratnya ibu-ibu hamil. Apa tujuan tur di museum ini? Supaya anaknya di dalam tenang. Kira-kira Nabi pernah tak mengajarkan ini? Mana ada diajarkan Nabi? Pergilah kalian ke museum, menengok lukisan, mendengarkan musik Beethoven. Tidak ada. Tapi perempuan mengapa hatinya tenang waktu hamil? Karena matanya menengok Al-Quran. Pak Kiai, saya sedang hamil Pak Kiai. Alhamdulillah. Jadi apa mata saya yang semesti saya tengok Pak Kiai? Kata Pak Kiai, tengok Quran. Saya enggak sanggup baca Quran semuanya Pak Kiai. Tolong pilihkan satu surat Pak Kiai. Kata Pak Kiai, pilihlah surat Yusuf. Supaya apa? Supaya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Itu tidak ada dalam hadis. Itu ijtihad Pak Kiai. Karena ibu tak sanggup baca Quran semuanya. Maka dipilihkannya surat Yusuf. Ibu pun baca surat Yusuf terus. Baca surat Yusuf. Begitu anak lahir, dia salah sangka. Disangkanya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir, hitam pendek. Komplain pula ke Kiai. Pak Kiai, katanya kalau membaca surat Nabi Yusuf anaknya ganteng. Cuman Kiai ini orangnya sabar, lembut, tenang.
bojone endi? Datanglah suaminya, iki bojone. Iya, podo kan? Ya podo. Nah bojone ireng ya putune ya ireng. Kita lanjutkan yang ketiga. Anak tadi pun lahir. Dulu anak itu lahir ditunggu. Sekarang anak lahir itu tidak lagi ditunggu karena sudah ada SPOG, spesialis objin. Diperiksa pakai apa namanya itu? Airport apa? Diperiksa. Wah, ini sudah 40 minggu, Bu. Ini insya Allah lahir tidak lama lagi. Dipaksa pula sama ibu tadi. Bisa enggak dok lahirnya tanggal 2 bulan 2 2020? Ilaha illallah. Kenapa kok setting-setting? Untuk apa tanggalnya? Ini belum sampai, ini masih 8 bulan. Tolonglah dok, tanggal cantik. Biarkan saja lahir, jangan dipaksa sesuai kehendak Allah dan kemauan dipaksa. Macam-macam terjadi. Akhirnya matilah, akhirnya macam-macam. Biarkan saja, kalau sudah sampai masanya, dia tahu memilih jalannya, keluar dengan sendirinya, normal. Akhirnya dipaksa tak normal, abnormal. Ya kalau caranya tak normal, otak dia ikut tak normal. Na'udzubillah. Tunggu saja kelahiran baik-baik, lalu kemudian setelah itu dia lahir, maka dibisikkan ke telinganya, La ilaha illallah. Ke telinga sebelah kanan, kepalanya di sebelah kiri, pegang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kuat macam itu. Terkejutlah dia. Menangis dia 2 jam. Pakailah lagu yang slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan slow. Suami ibu yang tak pandai azan, tak apa dulu dibisikkannya ke telinga anak. Tapi azan ini hukumnya tak wajib. Andai dulu tak sempat diazankan, jangan pula balik dari sini ibu suruh ulang balik. Bang, kata Ustaz Abdul Somad mendidik anak itu harus azan. Abang dulu abang azankan atau tidak? Aku nggak bisa deh. Waktu itu abang kan masih mabuk. Azankan sekarang bang. Dipanggil lah anak tadi. Sini diazan. Allahu Akbar. Apanya ayah nih katanya? Udah semester 3. Yang lalu biarlah berlalu. Anak-anak kita akan datang. Makanya anak-anak kita tuh dilatih azan. Disuruh diazan. Pernah emak ustadz nyuruh ustadz azan. Yang ngajari saya azan tuh ayah sama emak. Tapi yang paling sering emak. Sini azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di kampung kami sebelum azan itu baca ayat dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berlari-larilah almarhumah emak ini pergi ke tempat guru mengaji namanya Pak Cik Abdul Rahim, mencari, mau menanyakan, Pak Cik, apa yang dibaca sebelum azan innallaha wa malaikatahu itu surat apa, juz berapa? Masih ingat itu. Pulang dia ke rumah, dibukanya Quran, kau baca dulu ini baru azan. Ikutlah saya musabaqah azan, juara 1 tingkat kabupaten. Pialanya masih ada sampai sekarang. Bukan main senangnya hati mak saya almarhumah waktu itu menengok anak pandai azan. Anak-anak sekarang kalau ada musabaqah, ada lomba azan, enggak usah kau ikut azan, enggak usah ikut azan. Tapi kalau ada lomba menyanyi, Mama dengarkanlah. Di masjid tak boleh. Saya untung di masjid. Kalau di tanah lapang 1 lagu saya nyanyikan. Pendidikan azan. Pendidikan yang pertama, pilihkan ibunya. Pendidikan yang kedua, dalam kandungan banyak berzikir, baca Quran, bersolawat. Pendidikan ketiga, saat lahir bisikkan la ilaha illallah. Pendidikan keempat, taknik, kunyahkan kurma, cari ulama soleh-soleh. Pendidikan kelima, susukan 2 tahun lamanya, perkembangan otaknya cerdas, selamat dari penyakit menular, hubungan emosional ibu dengan anak dekat, erat, kuat. Yang paling penting anak ini insya Allah terjaga dari setan. Karena ibu tuh sambil menyusukan banyak berzikir, baca doa, baca ayat kursi.